Wis mulai ya. Merubah karakter Super SOCL 506 menjadi mid high yang lantang dan wes. Jadi intinya kenapa? Intinya Super SOCL kalau masih standar seperti ini, dia akan flat. Istilahnya dia di low dan juga midnya ini sama-sama lantang lah begitu. Jadi akan kita modifikasi menjadi mid high saja yang lantang, yang tang sama cis-cisnya dapat, dan karakternya seperti apa yang akan kita rubah. Jadi itu sangat sederhana, tidak perlu banyak komponen yang kita rubah. Jadi ini permintaan salah satu subscriber. Jadi jika kalian ingin juga request, silahkan subscribe dulu dan juga like-nya. Nanti silakan komentar apa yang dibutuhkan, mari kita bahas bersama. Jadi nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi langsung saja kita ke videonya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Super SOCL 506 ataupun 504 tuh hampir mirip, cuman beda di IC-nya sama trimpotnya saja. Jadi rata-rata karakter dari Super SOCL 506 ini adalah mid low. Nah, jadi kenapa pabrikan ataupun skemanya ini dibikin mid low, ya agar bassnya dapat, midnya dapat lah, seperti itu. Jadi hari ini akan kita rubah agar ini karakternya itu bisa mid high yang lantang ataupun horek. Kenapa ya? Karena banyak sekali permintaan untuk dibikin rubah seperti itu. Jadi langsung saja kita mengarah ke pembahasannya. Jadi untuk suara lantang ataupun merubah suara, kita harus tahu dulu tentang input. Nah, tapi di sini kan ada input ini, ada ground, ada plus di bagian input. Dan input pertama kali inilah yang menentukan untuk suaranya ini bisa merubah karakter. Nah, di sini ada beberapa kapasitor, ada 1, 2, 3, dan 4. Ini yang versi yang biasa, yang bikinan 50 ribuan, 40 ribuan, tapi yang nggak apa-apa, cuman eksperimen ataupun sebagai gambaran saja. Jadi fokus saja yang pertama, ini kan jalurnya input ini masuk, nanti judulnya ini tembusnya ke kapasitor nomor 2 ini. Nah, yang nomor 2 ini, yang warna biru ini biasanya tulisannya 223 atau 22 nano ini. Nah, untuk merubah karakter suara agar bisa menjadi mid high-nya tinggi, ini kita rubah yang tadi yang 22 nano atau 223 ini menjadi 103 atau 10 nano. Cuman komponen ini saja 10 nano. Kemudian untuk menyetabilkan lagi, kita beralih ke elko ini. Nah, ini adalah elko-nya, biasanya nilainya 22 mikro, ini biasanya dari pabriknya 22 mikro. Nah, ini bisa kalian ganti menjadi 10 mikrofarad. Polnya kalian besarkan sekitar 160 ke atas agar ya mampu voltase tinggi. Jadi yang satu kapasitor nih, yang nomor 2 dari atas ini, kemudian elko-nya ini kalian ganti menjadi 10 mikrofarad 160 volt. Kemudian air gain. Nah, ini air gain ini akan menambah lantang. Jadi air gain ini saya geser dulu ya nih. Ini nanti judulnya hubungannya ini sama output ke speakernya. Jadi semakin besar air gain ini, akan semakin besar juga keluarannya. Tapi jangan dibikin over juga, nanti tidak bagus. Jadi setelah saya eksperimen beberapa eksperimen, didapatlah yang aslinya ini kan 47K ini. Ada yang 33K, ada yang 47K, tergantung dari perakitnya. Jadi ini supaya lantang dan juga hurek untuk mid high-nya, biar suara buanter lah, paling banter sendiri. Ini ketemu di settingan saya ini 50K.
Nah, 56 maksudnya, maaf, 56K. Jadi ketika ini sudah diganti 56K, terus elko-nya ini diganti 10 mikrofarad, kemudian kapasitornya ini sudah diganti 10 nano. Nah, bandingkan, bisa kalian cek sound sendiri, dan hasilnya sangat-sangat mantap. Ya, kalau kalian belum mencoba nanti belum bisa merasakan bedanya. Nah, tentunya komponen-komponen lain yang harus kita ganti untuk menciptakan mid high tidak perlu. Kenapa? Karena ya, jika yang transistor ini nanti sudah diganti untuk kekuatan voltase tinggi seperti video-video saya sebelumnya, kalau cuma mau merubah karakter mid high ya cukup 3 ini saja, itu sudah bisa mewakili semua suara. Nah, cuman kadang terjadi juga miss-nya jika sudah kalian ganti ini kapasitor, elko, dan juga R, nanti timbullah DCO nya ini tidak stabil, kiri kanan. Nah, jadi jika mengalami kendala seperti itu bisa dipastikan masih ada komponen yang belum beres. Jadi yang belum beresnya di mana? Rata-rata untuk DCO yang tidak imbang antara kiri kanan tuh masih di atas 1 volt, dan itu bisa menyebabkan dengung dan juga lain sebagainya, itu biasanya berpengaruh sama transistor pas ini, fast orang nyebutnya, TR pas. Nah ini, jadi rata-rata kalau kita membeli sudah jadi transistor pas ini biasanya menggunakan MGE 340 ataupun KSE 340. Nah, rata-rata ini transistor ini cuman yang abal-abal yang dipasang, tidak ada tanda-tanda original. Nah, biasanya yang mempengaruhi benar tidak pasnya DCO atau kiri kanannya tidak imbang adalah transistor ini. Jadi solusi untuk DCO tidak imbang tadi, gunakan transistor ini kalian ganti, tapi gantinya itu tidak usah aneh-aneh, sama MGE 340 dan juga ataupun KSE 340, tapi gunakan yang versi bagus ataupun yang originalnya. Jadi bagaimana originalnya tandanya? Biasanya dari harganya sudah berbeda, dan juga di sini nih, di kiri kanan ini ada kupingnya kalau yang original transistor ini biasanya. Jadi ada kuping kiri, ada kuping kanan begitu. Tapi kalau dia polos seperti ini ya saya yakin ini abal-abal. Jadi seperti itu untuk pembahasannya. Jadi ini memang transistor pas ini sangat-sangat rentan, harus yang bagus. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan juga ya tentunya bisa kita untuk belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.